Halo semuanya, jumpa lagi bersama dengan Sepatan Trade Indonesia. Di hari ini saya mau coba mereview market lagi, sekaligus untuk mereview hasil analisa pilihan saham yang tanggal 3 Februari kemarin. Pertama kita lihat indeks. Indeks sejak tanggal 3 yang terakhir saya analisa itu indeks menguat ya, naik 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 di 1, 2, 3, 4, 4, 3 candle dan terakhir hari ini terlihat yang jual lebih banyak ya, kekuatan untuk koreksi. Candle hari ini tertahan di MA20 dan bisa dibilang ini membentuk pattern-nya bearish engulfing ya, karena dia memang di area resist juga, resistnya itu dia masih ada kena di MA20, cuma kalau kita melihat dari RSI-nya, momentumnya masih oke ya, belum ke overbought. Jadi sebenarnya ini masih masih oke untuk yang masih hold pun juga belum ada tanda-tanda bahaya. Ini tren tren sejak dari akhir Maret aja ini masih uptrend banget. Kalaupun kita narik garis tambahan tren yang di bawahnya sini, coba saya tarik, ini saya kasih putus-putus saja. Nah, ini masih ada jarak ke area support yang lumayan jauh ya. Hari ini seolah-olah pengen mencoba menutup area gap yang kemarin. Ini kalau saya gambarkan area gap-nya itu ada di sini. Nah, apakah ini sudah ketutup sempurna? Belum ya. Masih masih dikit lagi. Walaupun dia, sedikit lah ya, mungkin diperkirakan masih masih ada koreksi karena secara candle pattern bisa jadi besok koreksi dulu, mungkin bisa lanjut lagi release. Kita lihat aja, kita tidak bisa prediksi, kita hanya bisa, bereaksi aja ya, kalau naik gimana, kalau turun gimana. Jadi kalau secara market, indeks kita ini belum ada tanda-tanda bahaya ya, masih strong uptrend. Oke, sekarang saya mau bahas mengenai saham pilihan yang kemarin tanggal 3 Februari, dimulai dari Akra. Nah, Akra mencapai target ya, di resistnya ini nih. Setelah mencapai target resist, dia koreksi untuk uji support di sini. Jadi memang untuk yang tipe-tipe chart yang breakout seperti ini, cara entry yang dengan breakout seperti ini bisa dibilang ada beberapa kali kesempatan ya. Kesempatan pertama itu pada saat breakout kita entry. Ini kesempatan pertama. Lalu, kapan kesempatan kedua? Ketika dia uji support. Uji support itu yang di sini. Ketika dia uji support, kita coba bisa entry lagi. Cuma, kita harus melihat lagi konfirmasi candle memang dia terkonfirm mantul dari support. Secara target waktu kita entry di tanggal 3 itu, sebenarnya kita sudah mencapai target untuk dijual ya, karena di sini terlihat ada resisten. Oke, ini untuk yang Akra. Lalu untuk yang SSIA ya, SSIA. Nah, di SSIA kan dia candle-nya tuh baru breakout ya hari itu. Ini tanggal 3 nih, candle candle tanggal 3 nih. Iya, yang saya bilang waktu itu lagi strong bullish. Besokannya koreksi, ternyata lanjut-lanjut naik lagi. Jadi ini masih oke, kita kalau melihat resistnya itu bahkan di sini sudah ngelewatin ya dari resistnya dia sendiri. Ini masih ada area area dari swing high sebelumnya. Nah, area sini. Area di situ ada resist dan perhatikan juga nanti, dia kalau misalnya ada uji support di area sini. Nah, untuk candle-nya sendiri pun, ini dia masih di atas MA20, sudah di atas MA20.
Jadi masih aman lah ini SSIA. Volumenya pun juga koreksinya mengecil ya. RSI-nya pun masih oke. Itu untuk SSIA. Lalu yang terakhir yang saya bilang agak kurang itu sebenarnya tower karena volumenya waktu itu tidak tidak besar. Jadi pada saat dia breakout, yang pada tanggal 3 itu, tanggal 3 kemarin dia breakout di sini, tapi tidak didukung dengan volume ya. Volumenya di bawah rata-rata. Jadi ya kenaikannya pun juga nggak terlalu gimana ya. Dia sekarang kena koreksi. Ini dia pun juga ada terkena area resist. Nah, kemungkinan dia pasti akan uji support lagi, cuma lagi-lagi jika memang dia mantul, perhatikan volumenya gimana. Oke, nah sekarang saya mau melihat untuk yang hari ini. Coba kalau kita lihat hari ini, screeningnya masih sama, screeningan saya itu adalah settingannya harga terakhir di atas MA10, lalu volumenya ada akumulasi 1M, dan volume rata-rata 10 harinya 5M, lalu pergerakan EMA 5-nya itu di atas moving average 10. Jadi kalau bisa kita refresh ini, muncullah ERA, IRA, LSIP, MDKA, dan Wood. Kalau kita lihat ERA memang lagi strong uptrend terus ya. Kalau yang belum punya barang, saya tidak sarankan untuk masuk. Kenapa? Karena di sini terlihat ada hidden divergence ya. Hidden divergence itu yang di sini dia naik, sedangkan di RSI-nya dia menurun. Saya akan kasih panah biar lebih jelas. Ini dimaksud dengan hidden divergence. Pergerakan candle chart-nya itu dia naik, sementara itu RSI-nya dia malah menurun. Di sini ada perbedaan bearish divergence. Kalau saya pribadi, saya menghindari saham yang seperti ini. Mau dia lagi uptrend kayak gimana, kalau misalnya saya belum punya barang, saya skip aja. Ini untuk yang ERA, lalu kita lihat lagi. IRA. Nah, IRA dia baru mau naik ya, setelah koreksi yang cukup dalam. Tapi dia di sini tadi hanya menyentuh EMA 20, tidak kuat, dia terkoreksi lagi. Kalau saya tarik, dia di sini ada support area. Kasih garis tebal. Kalau misalnya kita tarik trennya, ya dia masih dekat area support ya. Masih sebenarnya kalau misalnya entry pun masih oke ini. RSI-nya juga masih oke. Kemungkinan dia akan terkena di swing high sebelumnya ini. Jadi kalau misalnya mau entry pun ada, kita perhitungkan risk reward rasionya ya. Saya coba gambarkan. Kita misalnya entry di sini, target di atas ini, dekat resist, lalu stop loss itu adalah di bawah swing low-nya. Risk reward rasionya itu 1:1,5. Mungkin bisa dilakukan dengan cicil bertahap ini pembeliannya, tidak bisa sekaligus untuk menjaga money management-nya. Ini untuk IRA, lalu LSIP. LSIP ini CPO-nya memang lagi menguat. Dia baru golden cross untuk yang EMA 5 dan EMA 20. Kalau kita tarik garis trennya, dia memang lagi uptrend.
Saya tarik garis lagi. Ya, LSIP masih oke, asalkan sebenarnya dia oke-nya ini kalau dia tembusin fraktal sebelumnya ya ini ya, saya kasih garis. Nah, sebenarnya targetnya dia bisa di swing high sebelumnya, yang ini. Stop loss-nya dia di swing low-nya aja. Sini, saya kasih warna merah. Memang secara risk reward-nya kurang menarik ya, tapi dia bisa dibilang ini lagi di area konsolnya, area konsolidasinya. Mungkin kalau yang punya barang boleh dipertimbangkan untuk beli pada saat breakout dari garis yang ini. Nah, ini saya tebelin lagi. Berarti dia memang lagi menguat jika bisa nge-breakout-nya. Volume pun hari ini terlihat di atas rata-rata. LSIP oke. Ini juga bisa boleh dibeli dengan cara cicil. Perhatikan money management-nya dan risk reward rasionya. Semakin kecil risk reward rasionya, money management-nya kita harus semakin ketat dalam fase akumulasi cicil beli. Lalu ada MDKA. MDKA pun juga saya tidak begitu tertarik karena ini kalau bisa dilihat ini area konsolidasi, sementara itu pun juga dia punya RSI-nya pun menurun, melemah. Jadi saya lebih baik kayak begini pun skip. Dan yang terakhir adalah Wood. Wood pun juga seperti itu ya. Terlihat di sini ada hidden divergence. Kalau misalnya ini terlihat naik, tapi di RSI-nya terlihat menurun. Kalau seperti ini pun saya lebih baik skip. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikannya. Jangan lupa kalau ada yang mau diskusi silakan di kolom komentar dan di like dan di subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.